Cuma yang pasti publik sepertinya tidak akan puas kalau Peggy yang dijadikan tersangka dan diadili. Publik pengen tahu apa skenario di belakang ini, apakah ada atau tidak. Aku pun tidak tahu. Oke. Nah, kita akan lihat dulu video berikut ini dia. Nah, sebetulnya mereka berdelapan itu juga bisa jadi kuncian kan sebetulnya, dan sudah ada. Tapi ada semua. Kenapa mereka memilih untuk diam? Yang diam yang mana? Maksudnya menunjukkan gitu itu loh. Maksudnya gini, kemarin kan dia ketemu Theis Dahlia, kata Theis, kan dia Indramayu, ini Cirebon, dia satu area, kata dia menemukan gangster atau preman-preman ataupun anak-anak nakal tanda kutip gitu gampang sebetulnya katanya, dengan ruang lingkup yang tidak begitu besar. Enggak, sebenarnya kunci kasus ini, dan aku pun tidak tahu jawabannya benar atau tidak, apakah ada tujuan melindungi seseorang dari keluarga penting. Itu yang masyarakat penasaran. Itu ya yang tersebar itu kan. Yang tersebar. Dan aku pun tidak tahu jawabannya karena apa. Kalau melihat sebagian dari pelaku ini adalah buruh bangunan. Ya. Sementara yang dituduh-tuduh di medsos itu adalah keluarga pejabat tinggi. Iya. Kok nggak sinkron? sinkron gitu loh. Tapi ini juga nih. Maksudnya tuh tadi yang 8 saat itu 8 tahun yang lalu kan tinggal ngomong itu yang di rumahnya ini istilahnya ya. Kan teman mereka istilahnya. Tapi kok mereka cuma menyebutkan nama tapi informasinya titik sampai di situ. Jadi sepanjang terhadap Peggy dengan 5 terpidana menyatakan bahwa bukan Peggy pelakunya, maka penetapan Peggy sebagai tersangka sekarang masih diragukan buktinya. Oke, nah yang sosok Linda juga, sosok katanya sahabat dari Vina yang kesurupan dari voice note yang tersebar 8 tahun yang lalu, itulah yang kesurupan itu menjadi salah satu sumber keviralan kasus ini. Kan sebetulnya berarti harusnya ya kalau Linda dekat dengan Vina, Linda tahu lingkungan Vina, apalagi Vina katanya suka cerita, harusnya bisa melihat dong mana. Jadi sebenarnya kasus ini bermula oleh kepolisian dianggap kecelakaan murni. Kecelakaan murni. Tapi sesudah 3 hari tiba-tiba si Linda ini kesurupan. Kemudian keluarga juga jadi heran. Kalau itu kecelakaan, kok motornya nggak rusak sedikit pun. Begitupun HP dan tas. Semuanya utuh. Akhirnya dikasih tahulah kepada kepolisian. Akhirnya disitulah berubah menjadi penyidikan ke arah penganiayaan. Karena katanya tim kepolisian juga sebetulnya katanya penyelidikannya tuh yang mengagetkan persis yang kesurupan dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Yang saya tidak bisa mengerti adalah bapaknya Eki, yaitu korban laki-laki. Yang bapaknya kan sekarang polisi dan Kapolsek dan juga ikut dulu melakukan penyidikan. Kita minta dihubungi, kita minta tukar pikiran, dia nggak mau sama sekali. Sampai sekarang. Padahal saya udah posting di Instagram, saya udah chat dia punya. Sepertinya dia menghindar ada apa, padahal ini kan anaknya sendiri. Iya, itu yang membuat polemik di antara masyarakat juga, sempat didesak juga kan bapaknya almarhum. Dan juga sebenarnya kan pengakuan dari saksi-saksi itu sebenarnya ada kuncinya tuh di CCTV. Kenapa CCTV itu nggak dibuka di TKP, Bang? Apakah sudah hilang CCTV-nya atau memang tidak? Saya tidak yakin ada CCTV di daerah kayak gitu. Oke. Tapi ini ini mah itu Google Map gitu. Enggak lah. Itu kan daerah ini sih Google Map. Pinggiran kota mana ada CCTV. Dan 8 tahun pula 8 yang tahun lalu. pula. Sudah hilang kali. Iya. Bukan masa hilang, apakah terpasang seperti zaman sekarang? Kasus ini akan menjadi polemik terus dan akan menimbulkan ketidakpuasan kalau memang yang jadi sasaran fokusnya itu hanya Peggy. Iya. Nah, ini sebentar Bang. Ini kan Google Map ini mungkin di sini ada titik CCTV yang menurut tuh di TKP-nya kan ada di sana. Kemudian di sini ada titik CCTV yang seharusnya bisa merekam kejadian itu semuanya. Tapi apakah 8 tahun itu ada atau tidak? Jika masih ada, harusnya itu menjadi bukti kan? Ya. Jika sudah ada. Motornya Peggy pun sudah nggak ada. Ada aja katanya STNK. Jadi barang bukti itu sudah hilang semua. Padahal itu kasus besar banget loh. Benar. Jadi memang penetapan Peggy ini sekarang nanti dia bisa bebas di pengadilan. Oke. Beberapa waktu yang lalu Linda kembali kesurupan dan malah menuai komentar negatif. Dibikin heboh. Ini dari netizen. Kita lihat dulu ya videonya, ini dia. Komentar dari netizen ketika Linda kesurupan kembali.
8 tahun kemudian. Ada videonya? Kita melihat komentar komentarnya. orang-orang. 8 tahun Vina ngapain aja ngikutin berita K, makanya balik lagi. Begitu kasus muncul ini tiba-tiba kesurupan. Apa nama sinetronnya ya katanya. Padahal aku udah percaya sama kesurupan yang pertama, kenapa yang sekarang jadi janggal ya? Mana lihat ekspresinya gue aja geli katanya dia gitu. Ini ada beberapa, jadi bahkan mengarahkan katanya jangan-jangan. Oke. Kemarin pun Linda kan kita datangkan ke Jakarta karena tim saya juga kan jadi pengacaranya juga. Ya. Jadi sekitar beberapa hari lalu datang ke Jakarta, ketemu sama tim saya nggak ikut, kesurupan lagi. Di depan Bang Hotman? Di depan tim saya. Ada videonya di Instagram saya ada. Iya. Ada di Instagram saya. Di Instagram Bang Hotman. Isi yang disampaikan? Ya sama, nggak jauh-jauh lagi. Dia tanya semua, dia jawab gitu. Jadi sesudah 8 tahun pun masih kesurupan. Tapi konsisten informasi yang diberikan? Hampir sama semua. Cuma masalahnya, apapun yang dia omongin itu kan bukan bukti hukum. Iya. Maka ini itu hanya petunjuk aja, bukan bukti hukum. Nggak ada masa dari kesurupan jadi petunjuk. Benar. Jadi bukti kan enggak. Yang hebat kalau polisi nanti bisa dibuktikan ada apa ini dengan Linda? Apakah benar kesurupan? Atau ada motivasi lain? Atau ada skenario di balik itu? Kita nggak tahu. Tapi baiknya menurut Bang Hotman sebagai penasihat hukum profesional, baiknya seperti apa ini untuk kasus agar lebih terang benderang? Makin puyeng, Pi. Iya, ini baiknya lah karena kan kita masyarakat awam. Kemarin itu harusnya penyidik tidak terlalu cepat-cepat menyatakan 2 DPO itu fiktif. Bilang aja belum ketangkap. Iya. Iya kan? Karena jadi sementara hasil semua dokumen hukum kan menyatakan, sudah ada putusan pengadilan menyatakan bahwa dia itu bukan fiktif. Oke, apakah ada orang berkepentingan di balik ini semuanya? Itu yang masyarakat, kalau Anda baca di medsos, hampir semua berpikir begitu, dan aku pun nggak bisa kasih cluenya. Iya, itu yang di medsos tuh aku yang mereka nulis. menganggap ini ada dalang ini. Ya. Dulu ini ditutupin di tahun 2016, kita nggak tahu pastinya yang mana. Oke. Jadi lu hukum si Peggy pun seberat-beratnya tidak akan memuaskan masyarakat. Tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi harapannya itu adalah Bang Hotman sekarang semuanya. Kenapa? Harapan masyarakat itu ada di Bang Hotman bisa mulai mengurai kesemrawutan ini. Apa? Halo? Pi, ini lagi serius. Iya. Keluar. Sekarang, lu di mana? Cepetan. Po. Nih, cepetan kemari. Keluar. Iya. Gua kan mau jadi refill. Bang, maaf nih Bang, ada yang penting Bang. Ini juga. Iya, bentar. Iya. Ntar gue pencet juga nih. Iya, tunggu ya. Ini bentar lu. Oke. Po apa tuh kan kondisi hamil, kembar. Kita akan gender reveal ya. Mau kita lihat. Ini bener-bener kembarnya bayi cowok atau bayi cewek. Kenapa nggak ntar Senin aja deh? Iya, ini lagi rame kasus Vina nih Ya udah. Ih, cepetan. Iya. Yaudah Bang, ini Bang itu Kapan gua pencet kekasih tadi ya? hatinya Abang kayaknya mau. Itu kekasih hati ya. Nanti setelah satu ini apakah kesana dulu atau masih ada di sini karena masih ada bintang tamu yang lainnya, narasumber yang penting juga. Oke. Po mau mencet sekarang atau gimana? Ya sekarang makanya menunggu Sekarang. kan. Oke. Yaudah, sebentar lagi eksklusif di FYP kita akan tahu general reveal bayinya Mpo apa. Apakah cowok ataukah cewek? Tetap di FYP for your pagi. Jangan ganggu, jangan segan.